Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dimas Adrianto. Aku merupakan peserta dari studi independen generasi gigi yang kedua oleh Yayasan Anak Bangsa Bisa dan Goto. Aku dari track data analisis dari kelas data analisis 2. Di video kali ini aku akan sedikit bercerita mengenai tugas dari kelas soft skill, yaitu tentang feedback. Nah, untuk tugasnya sendiri, apa sih feedback atau masukan atau nasihat yang paling berkesan di hidup kita atau yang paling kita favoritin gitu. Dan dari feedback itu kita berubah untuk menjadi lebih baik atau tumbuh menjadi lebih baik gitu loh, dari yang tadinya mungkin banyak kekurangan. Nah, setelah dapat feedback itu apa sih yang berubah, apa yang berubah di diri kita gitu. Nah, kira aku sedikit cerita. Ketika aku SMA itu aku ikut organisasi siswa intersekolah atau biasa kita panggil OSIS. Nah, di OSIS tersebut aku banyak banget dapetin feedback dari orang yang memang dari dalam organisasi tersendiri maupun dari luar gitu. Nah, untuk feedback yang paling berkesan menurut aku pribadi itu ketika aku pernah menjabat atau pernah dikasih tanggung jawab oleh teman-teman aku itu menjadi ketua OSIS di sekolah aku. Nah, kebetulan waktu itu periodenya di tahun 2017 sampai 2018 kalau nggak salah. Nah, di masa-masa itu aku dapetin banyak banget feedback yang bisa aku bilang yang tadinya basic aku itu nggak ada sama sekali untuk jadi seorang ketua atau pemimpin. Nah, di sini banyak teman-teman aku yang memang apa ya, bisa dibilang ngasih masukan lah atau nasihat kepada aku untuk bisa mau maju gitu, atau memang bisa dibilang karena sudah terlanjur gitu kan, orang-orang udah mempercayakan tanggung jawabnya itu kepada aku. Nah, jadi itu banyak banget teman-teman aku yang dari misalnya dari teman kelas, kemudian dari teman organisasi sendiri, terus ada juga mungkin teman SMP gitu, segala macam aku bercerita gitu kan, cerita. Nah, yang paling berkesan banget feedbacknya itu mungkin dari wakil aku gitu kan. Wakil aku sendiri itu banyak ngasih masukan, kayak misalnya yang tadinya itu aku nggak ada sama sekali basic untuk memimpin sebuah organisasi, yang memang masuk organisasi tujuannya memang untuk aktif aja gitu kan di sekolah, bukan mau menjadi ketua gitu kan. Setelah sudah di apa namanya dicalonkan gitu kan, udah dapat nomor dan kepilih. Nah, itu aku merasa apa ya, awalnya sih kayak wah ini kayaknya nggak bisa gitu kan, kayak aduh ini kenapa nih gitu kan, kenapa terpilih gitu kan. Nah, setelah sudah diterima gitu kan oleh diri sendiri dan wakil juga kan, jadi nggak mau kita harus ya maju aja gitu kan, mas go on gitu kan. Nah, setelah proses dari yang tadinya udah kepilih gitu kan, udah setahun selama satu periode gitu kan, itu banyak banyak lika-likunya. Nah, dari lika-liku itu banyak banget feedback yang aku dapetin dari wakil aku gitu kan, terutama yang paling berkesan yang membuat diri aku maju, diri aku berkembang itu ya tadi, yang tadi aku nggak bisa mimpin sebuah organisasi jadi bisa memimpin sebuah organisasi gitu kan. Nah, kayak misalnya poin-poin feedback yang pertama yang paling berkesan itu tentang gimana kita menjadi pemimpin yang disukai oleh uh, anggotanya gitu kan, tentang bagaimana kita berbicara di depan anggota kita, tentang kita memilih keputusan segala macam, tentang kita berorientasi juga gitu kan, tentang bagaimana kita mengambil hati anggota kita gitu, yang tadinya mungkin kita nggak ada rasa percaya diri, kayak aduh malu gitu kan ngomong di depan orang banyak. Nah, jadi pas ketika aku belum bisa ngomong itu, wakil aku tuh ngasih feedback aku coba ngomong pelan-pelan gitu, kayak coba uh, apa namanya, coba ngomongnya diteraturin segala macam dari A sampai Z gitu kan. uh, Dirangkailah kata-katanya dengan baik gitu kan. Nah, itu uh, menurut aku nasihat yang paling aku inget banget gitu ya. Tadinya aku memang nggak bisa ngomong secara, istilahnya kalau sekarang itu public speaking lah gitu ya, public speaking itu dulu nggak bisa banget gitu, sampai sampai pada saatnya berjalannya waktu itu tuh emang dikasih nasihat terus lah, istilah kayak feedback gitu loh. Dari yang tadinya pertama kali maju itu masih terbata-bata gitu kan, terus dikasih feedback sama wakil gitu, kayak coba ngomongnya kayak tadi gitu kan, pelan-pelan terstruktur dari A sampai Z disampaikan, apa yang poin-poinnya diingat, apa yang dia mau disampaikan, nanti baru dirangkai kata-katanya. Nah, itu menurut aku pribadi itu kayak dari yang tadinya belum bisa sampai dikasih feedback terus, itu kayak
oh ya udah terbiasa gitu. Yang dari awal misalnya ngapalin, oh ya udah ngomongnya pelan-pelan dulu gitu kan, kayak nanti pertemuan berikutnya nanti kayak pelan-pelan meskipun belum terstruktur itu pelan-pelan dulu gitu, kayak ngomongnya misalnya gitu kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini kita, nah kayak gitu, kayak dipelan-pelanin gitu kan. Sebelumnya emang rada cepet karena emang grogi gitu kan, dilihat banyak orang gitu kan. Nah setelah proses pelan-pelan menuju ke proses yang kayak kita nentuin poin-poin apa aja gitu kan yang mau kita sampaikan, misalnya kayak agenda hari ini ngapain aja, terus nanti apa aja yang dibahas segala macam. Nah itu mulai tuh dibangun gitu kan dari yang pelan-pelan, terus juga sampaikan poin-poin apa aja yang mau kita sampaikan. Nah setelah udah melewati fase itu, nah nanti baru penyampaiannya kayak ngerangkai kata gitu, dari yang tadi udah pelan-pelan terus poinnya apa aja dirangkai dalam bentuk nanti kali kata-kata yang bisa kita keluarkan gitu kan. Nah dari proses tersebut tuh kayak wah alhamdulillah banget lah gitu, dari yang tadinya nggak bisa banget ngomong di depan banyak orang jadi alhamdulillah bisa gitu loh, sampai ke titik yang memang diri aku pribadi merasa wah aku udah jauh banget gitu dari yang dulu, dari yang nggak bisa ngobrol sama, maksudnya ngomong di depan kelas itu kan agak-agak gimana gitu ya kalau dulu kan, kayak wah itu salah satu tantangan luar biasa gitu kan. Terus udah dipilih jadi ketua OSIS itu kan harus bisa mau nggak mau gitu kan ya, karena judul titelnya aja kan ketua OSIS gitu kan, maka ya harus belajar juga mau nggak mau gitu. Nah itu salah satu masukan lah atau nasihat dari wakil aku yang memang bisa membuat diri aku tuh lebih berkembang, yang tadinya nggak bisa public speaking jadi bisa public speaking. Nah kemudian selanjutnya juga feedback dari anggota-anggota OSIS aku itu memang ke arah lebih ke organisasinya gitu ya, karena yang tadinya basicnya belum bisa organisasi, setelah masuk organisasi itu kan harus mau nggak mau harus belajar gitu kan. Kita kan masuk organisasi ya emang harus belajar gitu, memang tujuannya memang belajar gitu kan, cara kita mengatur agenda harian, terus nanti rapat-rapat bulanan, mingguan, tahunan segala macam, terus juga program kerja yang ada di organisasi tersebut gitu kan, dari yang proker divisi A sampai divisi Z gitu kan, segala macam tentang organisasi itu banyak banget yang ngasih feedback gitu kan dari anggota-anggota aku ya, kayak misalnya dari kepala divisinya ngasih feedback, coba nanti dibikin agenda setiap minggu kita bakal ada rapat untuk divisi pertama dulu, nanti kemudian divisi kedua, divisi ketiga segala macam. Nah itu diajarin, dikasih masukan juga gitu kan, karena mau nggak mau kan ketua itu kan harus menentukan, bukan ketua doang sih sebenarnya, yang lebih tepatnya ketua itu ngasih tanggal fixnya gitu, atau mungkin segala macam kayak misalnya udah dirembukin nih kita mau ngapain, misalnya di minggu ini mau ngapain. Nah itu yang menyampaikan itu nanti ketua gitu kan, apa ya istilahnya, setelah dirembukin ketua yang menentukan gitu kan. Oh ya udah misalnya nanti diambil voting kayak misalnya mau hari apa, nah itu kan nanti di voting, setelah terkumpul nanti baru gitu kayak ketuanya menyampaikan oke, hasil voting dari agenda untuk minggu depan ya itu kita akan membahas seperti itu gitu loh, kayak bla 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 bla, kayak ya udah disampaikan gitu setelah tadi kita voting gitu. Terus juga ketua juga berfungsi ya kayak kepala untuk bermusyawarah gitu kan, yang kayak misalnya banyak saran masukan segala macam lagi musyawarah gitu kan. Nah nanti ketua pilih dulu gitu, ketua simpen terlebih dahulu poin-poinnya apa aja, nanti baru dirembukin gitu mana poin yang memang bisa dibilang bisa digunakan gitu lah masukannya atau saran-sarannya gitu. Kalau misalnya yang nggak bisa digunakan mungkin kita kesampingkan dulu gitu kan. Nah itu salah satu ilmu yang aku yang nggak sama sekali dapet sebelumnya, kemudian dikasih masukan, nasihat segala macem, feedback juga gitu dari teman-teman anggota. Nah itu tuh kayak wah itu di zaman SMP aku nggak bisa apa-apa organisasi gitu kan, ketika masuk SMA itu kayak kebalik banget gitu, kayak wah langsung 180 derajat gitu kan, yang tadinya di bawah jadi kayak bisa gitu di atas, kayak ilmu-ilmu organisasinya dapat, ilmu cara kita memimpinnya dapat, ilmu untuk kekeluarganya dapat gitu kan, segala macam ngebangun mungkin acara kayak segala macam kepanitiaan itu bener-bener dibuat kayak yaudah kita sama-sama belajar gitu loh. Yang memang aku juga ngasih feedback ke wakil aku, mungkin ke anggota aku kayak segala macam harus gini-gini. Setelah mereka ngasih feedback aku juga ngasih feedback ke mereka gitu, yang sepengetahuan aku gitu kan, kayak misalnya
harus melakukan poin A kayak gini, poin B kayak gini, poin C kayak gini gitu loh. Harus terstruktur lah gitu yang aku tahu untuk mereka gitu, ngasih masukan juga ke mereka. Nah mungkin itu salah satu feedback paling aku favoritin ya, dari yang pernah aku dapet gitu dari masa-masa SMA itu, yang tadinya memang aku gak bisa sama sekali jadi bisa sama sekali, yaitu uh, untuk masalah organisasi gitu kan. Itu salah satu feedback yang sampai sekarang menjadi salah satu feedback favorit aku untuk diri aku pribadi itu berkembang gitu loh. Nah mungkin dari aku feedback yang aku favoritin mungkin cukup ya. Mungkin bisa nanti diambil hal-hal positifnya aja mungkin, dan buang hal-hal negatifnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video pembahasan homework dari kelas soft skill untuk modul feedback ini. Aku pribadi mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.